Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau bongkar buku The Motivation Code. Lebih tepatnya kita fokus ke bagian II ya, yang soal tema-tema motivasi itu. Sumber kita ya kutipan dari buku ini. Katanya sih ini bisa jadi kayak semacam cara gitu ya buat ngerti apa sih yang benar-benar bikin kita semangat di hidup atau kerjaan. Misi kita kali ini yaitu ngebongkar inti dari kerangka kode motivasi ini, M-Code. Saya jadi penasaran juga, cetak biru unik kayak gimana sih yang mendorong Anda? Iya, tepat banget. Jadi penulis buku ini tuh mereka nemuin ada 27 tema motivasi universal. Ini hasil riset puluhan tahun loh. Nah, 3 tema teratas dari 27 itu yang jadi kode motivasi inti Anda. Ini tuh pendorong yang konstan, yang jelasin kenapa ada tugas yang rasanya klik banget, tapi ada juga yang malah bikin capek. Ini bukan sekedar label ya, tapi lebih kayak peta detail. Kenapa Anda bisa ngerasa hidup atau malah jenuh sama sesuatu? Dan kerangka kerja ini juga nggak cuma mikirin motivasi dari dalam atau karena imbalan aja. Justru nunjukin gimana keduanya itu nyampur jadi satu secara unik di diri Anda. Wah, menarik banget. Tadi disebut ada 27 tema ya. Buku ini ngelompokin jadi 6 keluarga motivasi gitu. Betul, 6 keluarga. Kayak semacam apa ya, DNA bareng gitu. Ada visioner, pencapai, pemain tim, pembelajar, pengoptimal, sama kontributor kunci. Tapi penting buat ingat ya, fokus utamanya tetap di tema individual Anda masing-masing. Coba deh kita intip dikit beberapa contohnya dari bagian 2 ini. Kita mulai dari keluarga visioner. Gimana? Mereka ini fokusnya ke masa depan, ke kemungkinan gitu. Contohnya ada tema mencapai potensi, itu nomor Haikwar 1. Ingat nggak cerita Sally di buku? Dia kan VP gitu, jago banget bangun tim, ngebimbing mereka, terus ngelihat potensi yang orang lain mungkin nggak lihat. Dorongannya itu ya bikin semuanya jadi versi terbaik. Iya, benar. Tapi, nah, ini ada sisi bayangannya juga yang perlu diwaspadai. Kadang ekspektasi mereka tuh kurang realistis atau terlalu fokus ke depan, sampai lupa sama yang sekarang. Kalau Anda kerja bareng orang tipe ini, coba deh ajak ngobrol soal langkah-langkah konkret buat wujudin visinya. Mereka ini berharga banget loh, terutama di awal proyek baru yang butuh imajinasi. Oke, paham. Lanjut ya, ke keluarga pencapai. Nah, kalau ini dorongannya apa? Katanya sih buat nyelesain tugas, naklukin rintangan gitu ya. Ada tema menghadapi tantangan. Hashtag 4. Penulisnya kan cerita tuh soal dia kecanduan Fortnite. Yang bikin nagih itu, ya tantangannya itu sendiri. Orang tipe ini tuh hidup kalau ada ujian susah. Kayak kata Will Smith itu, nggak takut mati di treadmill. Betul. Tapi ya itu tadi, sisi bayangannya juga ada. Rutinitas tuh bikin mereka bosen banget. Bisa jadi nunda-nunda kerjaan sampai udah mepet, udah ada tekanan. Terus kadang bisa nggak baikkan kebutuhan orang lain karena terlalu fokus sama tantangannya. Tipsnya nih, coba perhatiin tanda-tanda kalau mereka stres berlebihan. Terus kalau ngomong sama mereka, langsung ke intinya aja. Dan bantu mereka bedain antara, oh saya bisa lakuin ini, sama saya senang lakuin ini. Beda kan? Itu menarik sih. Jadi gimana caranya kita bisa bantu orang kayak gini nyalurin energinya biar produktif, tapi nggak ngorbanin tim misalnya. Nah, pertanyaan bagus. Sumbernya sih nyaranin, komunikasinya harus jelas soal dampaknya ke tim. Terus bantu mereka ngelihat tantangan di dalam kolaborasi itu sendiri, bukan cuma tugas individunya aja. Mereka emang jago di peran yang kompetitif atau berisiko tinggi, tapi tetap perlu sadar sama konteks yang lebih luas. Oke, ngerti. Keluarga berikutnya nih, pemain tim. Kalau ini energinya dari kerja bareng ya. Contohnya tema berkolaborasi, hashtag 8. Kayak cerita anaknya penulis itu, ngerjain PR sambil FaceTime sama temennya. Proses belajar barengnya itu yang jadi motivasi. Fokusnya ke kita, pengen diterima kelompok, bangun hubungan. Iya, tapi hati-hati juga sisi bayangannya. Mereka bisa jadi terlalu ngerendah atau malah ngehindarin konflik yang sebenarnya penting. Atau saking nyatunya sama tim, sampai suara sendiri jadi hilang. Penting banget buat bangun hubungan yang tulus. Pastiin juga kontribusi mereka dihargai, ada timbal baliknya. Dan jangan lupa, rayain juga pencapaian individu mereka. Mereka ini bakal bersinar banget di tim yang solid. Wah, itu baru 3 ya dari 6 keluarga, masih ada lagi dong. Masih ada? Ada pembelajar yang haus pemahaman itu. Contohnya,
Tema memahami dan mengekspresikan 16. Dorongannya buat ngurai yang rumit terus dibagiin lagi ilmunya. Terus ada pengoptimal, kayak tema mengatur gitu. Sama kontributor kunci, contohnya membangkitkan pengakuan. Semuanya dibahas lengkap deh di bagian 2 buku ini. Jadi intinya gini, kalau Anda ngerti 3 tema teratas dari 27 ini kode motivasi Anda, itu kunci banget buat dapetin kepuasan sama performa puncak. Dan ini gunanya bukan cuma buat diri sendiri loh, tapi juga jadi alat bantu buat ngerti kenapa orang di sekitar Anda, ya rekan kerja, keluarga, teman, kok reaksinya beda-beda di situasi yang sama. Di buku ini juga disebutin ada penilaian gratis di motivationcode.com, free kalau Anda penasaran pengen tahu kode Anda apa, kayak jalan pintas gitu ya buat kenal diri sendiri. Bener banget. Nah, ini satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang ya. Sumber kita ini nekenin banget soal sisi positif dan, nah ini, sisi bayangan dari tiap motivasi. Coba deh direnungkan. Kira-kira apa ya potensi sisi bayangan, konsekuensi negatif yang nggak sengaja muncul dari motivasi terkuat Anda? Dan gimana kesadaran soal itu bisa ngubah cara Anda kerja atau berinteraksi sama orang lain? Menarik banget buat direnungkan. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penjelajahan berikutnya.